Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pohon Keputusan dari MK Sistem Pendukung Keputusan. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Aulia Kurniasari. Yang kedua ada Ina Maulia Zastika. Dan yang ketiga ada Muhammad Ridho Pratama. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Saudari Ina Maulia. Baik, saya akan menjelaskan apa itu dari pohon keputusan. Pohon keputusan adalah peta yang menunjukkan semua kemungkinan dan hasil yang mungkin terjadi ketika topik tertentu sedang dibahas. Ini adalah serangkaian pilihan terkait dan memungkinkan individu dan kelompok untuk menimbang hasil yang mungkin dengan biaya, prioritas, dan manfaat. Pohon keputusan digunakan untuk mendorong diskusi informal atau membuat algoritma yang secara matematis memprediksi pilihan yang paling signifikan. Adapun proses dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, mendefinisikan masalah dan faktor yang mempengaruhinya dengan jelas. Yang kedua, mengembangkan tujuan yang spesifik dan dapat diukur. Yang ketiga, mengembangkan sebuah model yaitu hubungan antara tujuan dan variabel. Keempat, mengevaluasi setiap alternatif solusi berdasarkan pada kelebihan dan kekurangannya. Yang kelima, memilih alternatif paling baik. Dan yang keenam, menerapkan keputusan dan menentukan jadwal penyelesaian. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Ridho. Baik, terima kasih kepada Saudari Aulia. Jadi saya akan menjelaskan studi kasus dari perusahaan minyak. Jadi perusahaan ini adalah perusahaan saya tempat saya bekerja, yaitu perusahaan Wilmar yang bergerak di bidang minyak atau olive oil. Jadi mereka sedang mempertimbangkan untuk mengikuti tender di bidang perminyakan atau investasi lain. Kemungkinan untuk memenangkan tender itu adalah 0,6 dan apabila kalah tender itu 0,4. Bila menang tender, perusahaan masih memikirkan pengolahan minyaknya. Jadi ada 3 pilihan. Yang pertama itu adalah mengembangkan proses baru. Lalu dalam proses baru ini masih diliputi ada resiko, yaitu sukses sekali, cukup, atau gagal dengan kemungkinan masing-masing 0,6, 0,3, dan 0,1. Lalu profit yang akan diperoleh dari perusahaan yaitu 600 juta, 300 juta, dan 100 juta. Lalu yang kedua itu menggunakan proses yang ada dengan kemungkinan yaitu sukses sekali, cukup, atau gagal dengan kemungkinan masing-masing 0,5, 0,3, dan 0,2. Lalu profit yang akan diperoleh yaitu 300 juta, 200 juta, dan minus 40 juta. Lalu yang ketiga itu untuk mengontrak pihak lain dengan profit 250 juta. Lalu, bila kalah tender, perusahaan melakukan investasi lain akan diperoleh profit 300 juta. Lalu akan kita gambarkan diagram pohon keputusan dan alternatif mana yang akan dipilih. Baik, inilah contoh dari diagram pohon untuk studi kasus yang perusahaan minyak tadi. Lalu ini ada 2 pilihan kan antara menang dan kalah. Apabila menang itu 0,6 dan kalah itu 0,4. Nah, lalu itu ada tiga proses, 3 kemungkinan. Jadi yang pertama itu ada menggunakan proses baru, yang kedua itu menggunakan proses yang ada, dan yang ketiga itu menggunakan pihak lain. Dan ini bisa kalian simak semuanya untuk profit yang akan didapatkan. Mungkin itu saja bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Aulia. Baiklah, kesimpulan akan saya sampaikan sendiri. Jadi kesimpulan yang didapatkan apabila menang tender dan menggunakan proses baru akan mendapatkan nilai ekspektasinya sebanyak 460 juta. Terus yang kedua, apabila menang tender dan menggunakan proses lama akan mendapatkan nilai sebesar 202 juta. Terus apabila menang tender dan menggunakan pihak lain akan mendapatkan nilai 250 juta. Dan terakhir apabila kalah tender dan berinvestasi yang lain akan mendapatkan nilai 300 juta.
Dari hasil perhitungan ini terlihat bahwa keputusan yang terbaik adalah memenangkan tender dengan menggunakan proses baru dengan mendapatkan keuntungan sebesar 460 juta. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.